Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when nobody's around. I draw my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this armor, The warrior is a child. not afraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I draw my sword and cry for just one. 'Cause deep inside is armor. The warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when nobody's around. I draw my sword and I look up for his smile. 'Cause deep inside is armor. Deep inside his armor, deep inside his armor, warrior is a child. Marilah kita bersama sejenak menenangkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama bersukacita, mengagungkan nama Dia. Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat
Kristus Tuhan kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kebaktian kita hari ini kita mulai dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah. Allah yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala pemeliharaannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Firman Tuhan yang menghantar ibadah kita pada hari ini terambil dari Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Yohanes 14 ayat 6-7. Puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kabar yang luar biasa, kabar yang membawa sukacita, kabar mulia bagi dunia ini. Tuhan Allah Bapa kita yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari dikabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu
namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, Puji namanya. puji namanya, Puji namanya. puji namanya. Engkau cari yang berdosa, engkau mencari orang yang sesat. Tuhan, bukan orang yang sehat yang membutuhkan engkau, tapi orang yang sakit yang membutuhkan engkau. Karena Tuhan, kau manggil kami dengan lembut, kami orang-orang yang berdosa ini. Engkau mau menyambut kami dengan keberadaan kami seperti apapun. Kondisi apapun kau mau terima. Setiap hari pun kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kadang kami tidak bisa menunjukkan diri kami, tidak bisa menunjukkan identitas kami. Kami takut menunjukkan bahwa diri kami sebagai umat pilihan-Mu. Kata ya Bapa, kadang kami justru menyembunyikan identitas kami. Kami tidak berani menyampaikan kebenaran di hadapan orang lain. Kadang kami ragu, bahkan kami kadang meragukan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Kata ya Bapa, kami butuh penyucian dari Engkau. Penuhkan kami kembali dengan firman-Mu, supaya kami boleh kembali dengan keberadaan kami yang Engkau cintai, Engkau sayangi. Terima kasih Bapa untuk segala pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa orang yang sehat tidak perlu tabib, tapi tabib itulah yang datang, yang mencari orang yang sakit, orang yang berdosa, dikasihinya, ditebusnya. Itulah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, mari kita katakan, firman-Mu ku pegang selalu dan tidak akan aku lepas, karena firman-Mu itulah yang penuh dengan kuasa. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, katakan hatiku percaya. percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi sebagai doa kita katakan pada Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati yang terus percaya. Di tengah-tengah situasi yang begitu berat saat ini Tuhan, di tengah-tengah kekhawatiran dan kehidupan kami yang terus-menerus terjadi dari hari demi hari, di tengah-tengah pekerjaan yang sudah kami tahu, yang sudah kami jalani, yang tidak tentu dan menentu ya Tuhan. Saat inilah ya Tuhan, Engkau minta tetap kami percaya. Biarlah Tuhan Kau berikan dalam hati kami, hati yang sungguh-sungguh percaya akan kedaulatanmu, percaya akan pemeliharaanmu, percaya akan penyertaanmu, percaya kepada anugerahmu ya Tuhan, yang selalu Kau sediakan bagi kami yang tetap setia dan taat kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, hatiku, hati kami, hati umat-Mu Tuhan semakin percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-20. Nabi Yeremia atau kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 hingga yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 hingga yang ke-13, demikian firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat lagi dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Mu. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
Aku telah mendengar bisikan banyak orang, gentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Sebab orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, tetap nyatakan kebenaran Kristus. Kita dipanggil untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini mengambil nats dari ayat yang ke-9 dari Yeremia pasal 20. Tetapi apabila aku berpikir, itu Yeremia, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu seperti nyala api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku terbelah-belah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, kalau kita melihat pola hidup manusia, pola hidup manusia dari dulu sampai sekarang sebetulnya tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, itulah yang membedakan. Kita lihat ada bencana alam, gunung meletus, puting beliung, gempa bumi, pandemi. Saudara, pandemi itu sudah ada dari zaman dulu, bahkan ribuan pun yang mati banyak. Krisis ekonomi, peperangan, korupsi di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang dan sebagainya, semuanya itu pernah terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sejarah membuktikan semua peristiwa itu yang sudah berabad-abad lamanya yang lalu juga sudah ada di dalam Alkitab sampai sekarang ini. Demikian juga dengan pola hidup manusia, saudara. Juga nggak beda. Ya. Apanya, saudara? Mari kita lihat realita hidup kita yang juga tidak berbeda dengan zaman dulu, abad-abad lalu, bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Sudah, kalau kita ada dalam satu situasi dan kondisi yang semuanya aman, nyaman, tentram, ya, saudara, ayo jujur, saudara dan saya akan begitu mudah menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Bahkan keadaan itu yang membuat kita juga nggak pernah menyalahkan Allah. Nggak pernah, saudara.
Tapi begitu situasi dan kondisi berubah, mengalami kesulitan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami sakit penyakit yang luar biasa, seolah-olah maut sudah ada di depan pintu saya, maka disitulah manusia, saudara dan saya, kembali menjadi orang-orang yang mencari Allah, bukan? Bukan saja mencari Allah, bahkan saat seperti itu bisa menjadi orang-orang yang menyalahkan Allah. Kesulitan hidup, beban hidup dan penderitaan membuat manusia berusaha terus mencari Allah dan menemukan Allah. Siapa sebetulnya Allah itu? Apakah Allah itu Allah yang penuh kasih? Atau Allah itu Allah yang kejam? Saudara, pertanyaan saya kepada Allah, ya Tuhan, apakah Engkau Allah yang kasih atau Allah yang kejam? Itu tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya alami ketika kemakmuran, ketika kenyamanan, ketika kedudukan, semuanya serba enak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Enggak pernah bertanya, apakah Engkau Allah kasih? Apalagi kita bertanya, Tuhan Engkau Allah yang begitu kejam. Enggak pernah, bukan? Oleh karena itu saudara, Yeremia mengalami zaman yang sulit luar biasa. Justru ketika kemakmuran itu terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya, yang betul-betul menjalani kehidupan ini seperti berlimpah susu dan madu. Janji tanah perjanjian itu betul-betul dilimpahkan. Oh saudara, nyamannya bukan main, makmurnya bukan main, kayanya bukan main, kenikmatan hidup dialami itu luar biasa saudara. Sehingga di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan seperti itulah umat Tuhan kemudian mulai jauh daripada Tuhan. Dan Yeremia mengingatkan mereka. Yeremia dengan hati yang sungguh-sungguh mengingatkan umatnya Israel agar jangan jauh daripada Tuhan, agar jangan engkau lupa kepada Tuhan. Suara kenabian disampaikan kepada umatnya, tetapi Israel tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Yeremia. Berkali-kali dari bahasa yang halus sampai keras, sampai Yeremia bertobatlah, kalau tidak hukuman Allah akan engkau alami. Allah akan menimpakan hukumannya kepadamu. Seruan Yeremia diabaikan sama sekali. Suara kenabian Yeremia sudah tidak didengar lagi. Dan akhirnya saudara, tahun 612 before Christ BC, Babel di bawah Nebukadnezar mampu mengalahkan Asyur, mampu mengalahkan Mesir, mampu mengalahkan Palestina dan merebut Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah. Suara kenabian yang tidak didengar membawa kehancuran Yerusalem. Bait Allah benar-benar rata. Hampir seluruh orang-orang Yahudi dibawa ke Babel, termasuk di sana Yeremia, Yesaya, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego dan sebagainya, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, semuanya dibawa ke pembuangan. Dan kalau kita lihat Nabi Yeremia, saudara, di sana Yeremia boleh dikenal sebagai nabi peratap.
Nabi yang menangisi umatnya. Panggilan seorang nabi yang terus-menerus ada di dalam diri Yeremia, yang sangat mengasihi umatnya, tapi umatnya nggak mendengar. Disitulah Yeremia menangis di hadapan Allah. Sudah, kalau kita lihat pasal 8 ayat 21 hingga 9 ayat 1. Yesaya menuliskan ratapannya, tangisannya. Demikian. Karena aku luka, putri bangsaku. Hatiku terluka. Hatiku berkabung. Sekiranya kepalaku penuh dengan air dan mataku menjadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Saudara, itulah hati Yeremia. Hati yang sangat mengasihi umatnya. Hati yang ada seorang hamba Tuhan yang bersama dengan jemaatnya, yang jemaatnya tidak pernah berubah, yang jemaatnya tidak pernah mendengar firman Tuhan. Hatiku terluka. Siang malam air mataku seperti pancuran air mata yang menangisi putri-putri bangsaku yang terbunuh, yang menangisi sengsara penderitaan Israel. Yeremia ada di tengah-tengah, saudara, antara Allah dan juga umatnya. Yeremia sebagai seorang nabi yang dipanggil Allah secara khusus untuk menyuarakan hati Allah. Firman Allah datang kepada Yeremia dan Yeremia menyampaikan kepada umatnya. Tetapi umatnya tidak pernah mendengar. Umatnya menolak suara Allah. Umatnya menentang Allah. Sehingga suara firman Allah yang harus diberitakan kepada umatnya. Tetapi di sana apa yang terjadi, saudara? Sebaliknya, Israel menolak firman Allah. Saudara, disinilah ketika firman Tuhan itu ditolak oleh Israel umatnya, maka Yeremia merasa bahwa sepertinya Allah itu tidak bekerja di dalam pelayanannya. Itulah yang dirasakan Yeremia, yang setiap kali memberitakan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, dengan air mata untuk mengasihi umatnya supaya tidak menerima hukuman Allah. Tapi umatnya melawan, menentang. Sehingga di sini Yeremia merasa Tuhan tidak bekerja di dalam pelayanan saya. Tuhan membiarkan hambanya menyampaikan kebenaran yang ditolak oleh umatnya. Tuhan tidak peduli dengan Yeremia. Sehingga akhirnya, saudara, Yeremia mengalami kekecewaan yang luar biasa. Sampai Yeremia berkata, "Ya Allah, Engkau telah membujuk aku. Engkau Tuhan ngapusi aku. Engkau Tuhan gak jujur terhadap aku. Engkau membiarkan aku untuk dibujuk. Dan aku membiarkan diriku untuk dibujui. Karena setiap kali menyampaikan kebenaranmu justru olok-olok yang aku terima. Caci maki yang aku terima, fitnah yang aku terima, kemarahan yang aku terima. Bahkan ya Tuhan, ya Bapa, mulai hari ini aku sudah tidak mau berbicara lagi tentang firman. Aku merasa gagal, tidak berhasil sebagai seorang hamba Allah, sebagai nabi Allah. Karena
Karena Engkau ya Allah itu tidak ada di dalam pihakku, maka aku tidak mau mengingat Engkau lagi ya Tuhan. Aku tidak mau mengucapkan firman-Mu lagi kepada umat-Mu. Tidak. Cukup Tuhan. Karena aku juga ada di dalam penderitaan, di dalam pembuangan Babel. Aku melihat hatiku hancur ketika Yerusalem dirampas dan dihabisi oleh Nebukadnezar. Kekecewaan yang luar biasa dalam diri Yeremia. Karena apa yang dilakukannya seolah-olah gagal. Kebenaran dan kebaikan yang ditaburnya justru menuai penderitaan. Firman Tuhan yang selalu ditabur dengan baik, yang harapannya bertumbuh dengan indah, tapi justru menuai ketidaktaatan dan pembuangan di Babel yang penuh dengan penderitaan. Saudara, pernahkah engkau dan aku kecewa demikian? Pernah? Bahwa di dalam hidup ini kita seringkali menyampaikan apa yang benar dan apa yang baik. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam bermasyarakat. Tetapi apa yang saya lakukan benar dan baik itu, ya, yang kita terima sebaliknya justru hal-hal yang tidak senang, yang menyakitkan, yang caci maki, yang penuh dengan kemarahan. Di dalam keluarga terus mengingatkan, ayo balik pada Tuhan, ayo takut pada Tuhan, ayo beribadah pada Tuhan, ayo kerja dengan baik, yang mungkin dengan air mata. Tapi yang kita terima kemarahan orang-orang yang kita cintai. Sehingga satu saat saya bisa kecewa, saya bisa marah kepada Tuhan. Kenapa yang terus terjadi dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dimanapun aku berada? Saudara, samakah itu? Kalau iya, berarti saudara dan saya tidak berbeda dengan Yeremia. Saudara, bagaimana dengan Allah? Allah izinkan semuanya itu terjadi di dalam diri Yeremia. Karena justru itulah pergumulan seorang hamba Tuhan yang siap untuk ditolak oleh siapapun ketika kebenaran, kebaikan, kasih Allah diberitakan. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Sadra, Mesa, Abednego, semua nabi-nabi yang dipakai Tuhan kurang apa? Nabi besar. Tapi Tuhan izinkan dalam seluruh pelayanannya itu ditolak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, apa yang kurang dalam diri Tuhan Yesus sudah ditolak. Salib itulah yang akhirnya dipikulnya sampai dia mati. Sehingga ketika Allah melihat pergumulan Yeremia, itulah pergumulan yang lumrah, yang wajar bagi manusia. Kekecewaan yang ada di dalam diri Allah, kekecewaan di dalam diri kita itu lumrah. Allah ngerti kok, Allah ngerti. Oleh karena itu di dalam kekecewaan yang besar itulah datanglah karya Allah yang luar biasa. Apa yang terjadi saudara di dalam diri Yeremia? Dia melanjutkan ayat itu. Maka di dalam hatiku ada seperti nyala api yang bernyala-nyala, yang terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku terbelah-belah, aku tidak mampu menahannya, aku tidak sanggup. Saudara, apa yang terjadi di dalam diri Yeremia? Muncullah kuasa Allah, muncullah kedatangan Allah yang membakar hati Yeremia, yang memberikan semangat panggilannya yang tidak pernah luntur.
bahwa apa yang dilakukan Yeremia sekalipun ditolak, sekalipun dicaci maki, sekalipun dibuang, tidak sia-sia. Tapi Tuhan menyertai Yeremia. Bahkan Tuhan berkata, aku menyertai engkau seperti pahlawan yang gagah. Dan orang-orang yang mengejar engkau akan tersandung. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga Yeremia berkata, ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, aku melihat pembalasan-Mu ya Allah. Kepadamulah aku serahkan segala perkaraku ini. Saudara, Yeremia kembali taat pada panggilannya. Yeremia tetap menjadi seorang hamba yang penuh dengan ratapan dan tangisan, yang tetap setia kepada Allahnya. Api yang terus membakar hatinya, semangat pelayanan yang membakar hatinya, yang terus membara untuk tetap menyampaikan kebenaran, kebaikan, anugerah dan kasih Allah. Menyingkirkan harga dirinya yang sakit hati, membuang harga dirinya yang ditolak oleh umatnya, yang tidak sakit hati ketika caci maki umatnya menimpa dia. Oh, luar biasa. Yang tidak gusar ketika mendengar apa yang dikatakan umatnya begitu menghancurkan hatinya. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat batinku yang tetap setia menjadi hambanya. Sehingga Tuhan berkata, engkau adalah pahlawanku. Oleh karena itu, saudara, ketika Yeremia memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kasih Allah yang sekalipun diabaikan oleh umatnya, di sanalah Tuhan berkata kepada Yeremia, engkau adalah pahlawan Allah. Tuhan melihat kekecewaan Yeremia, dan di sana Tuhan pulihkan dengan kemenangan dan semangat yang luar biasa. Tuhan memulihkan Yeremia yang tetap menyatakan kebaikan, kasih di tengah-tengah kepahitan zaman yang sangat menyakitkan mereka, umatnya dan juga Yeremia. Tuhan lihat hati Yeremia, Tuhan lihat batin Yeremia, apakah tetap setia kepada kebenaran Allah, setia pada kebaikan Allah, setia kepada kasih Allah. Maka di sana Allah melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Saudara, saat inilah situasi yang terus kita tidak tahu kapan itu pulih. Tetapi biarlah ya saudara, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, kebaikan-kebaikan melalui firman-Nya, dan kita semua yang terus ayo melakukan kebenaran dan kebaikan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ada kasih Allah yang terus kita beritakan, kasih Allah yang kita wujudkan dalam hidup kita sampai kapan kita tidak tahu. Tapi Tuhan akan melihat hatimu dan hatiku, batinmu dan batinku, sekalipun mungkin situasi dan kondisi yang kita harapkan, yang saudara harapkan, yang saya harapkan tidak cocok dengan apa yang saya mau, saudara mau. Tapi di sanalah ketika kesetiaan itu kita lakukan, ketika ketaatan itu kita jalani, ketika kasih kepada Bapa, kepada Allah kita tetap kita pelihara, maka di sana Tuhan akan menjadikan engkau dan aku pahlawan Allah. Marilah kita tetap berkarya di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini COVID-19 tidak tahu kapan kita selesai. Tapi saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan Allah yang terus Tuhan panggil untuk tetap menyatakan kebenaran, untuk tetap menyatakan kebaikan, untuk tetap menyatakan kasih Allah
kepada siapapun. Pasti Tuhan menguatkan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan pakai saudara sebagai pahlawan-pahlawan di zaman sekarang ini untuk melakukan karya pekerjaan Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Yesusku, aku tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus penyelamatku, Yesus, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, pelindungku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Puji dan hormat bagi kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji
seperti yang ada padamu. Katakan sekali lagi, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, teduhkan hatimu saat ini. Ketika engkau berada dimanapun saja berada, di rumahmu, di kamarmu, dimanapun saja berada. Ketika engkau sudah melalui kebaktian ini dan merenungkan firman-Mu, adakah beban yang berat di dalam hatimu? Adakah engkau dan aku kecewa seperti Yeremia? Engkau yang sudah melakukan selalu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang penuh dengan kasih, tetapi realitanya engkau menerima sesuatu yang sangat menyakitkan, kepahitan, caci maki. Orang tidak mengerti engkau, padahal engkau sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah keadaan rumah tangga, keadaan pekerjaan, keadaan dimanapun saja yang engkau berada, seolah-olah Tuhan tidak pernah merubah, dan Tuhan tidak pernah berubah yang untuk memberikan janjinya, namun realitanya begitu berat engkau alami. Adakah engkau yang mengalami seperti ini? Adakah engkau yang mengalami ketakutan? Ada engkau yang sekarang sangat pusing dengan pekerjaanmu? Ada engkau yang berkata, Tuhan, sekarang ini sudah tidak ada penghasilan sama sekali? Adakah engkau yang berkata, Tuhan, imanku mulai goyah? Adakah engkau yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Lihatlah hatimu yang paling dalam. Yeremia diubahkan Tuhan ketika Yeremia mengalami hal yang demikian. Bila hati dan batin kita serahkan kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan, peganglah hatimu dan berkata dan berdoa, hari ini engkau bersama dengan aku, bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang saat ini berdoa. Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, dengar segala kesulitan kami. Tuhan, dengan segala beban hidup kami, kami bawa diri kami pribadi kepadamu Tuhan. Kami bawa keluarga kami kepadamu Tuhan. Kami bawa dengan segala kekurangan yang ada dalam keluarga kami, dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika hidup kami tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika situasi seperti ini kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau yang memang aku butuhkan. Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang dapat kami pegang dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, jadikan kami ya Tuhan pahlawan-pahlawan Allah yang memerangi realita hidup yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam gereja kami, dalam pelayanan kami bersama bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau akan berkarya ya Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pemerintah ya Tuhan dengan segala upaya menata bangsa dan negara kami supaya cepat-cepat lepas dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami bangsa negara kami, ampunilah kami manusia ciptaan-Mu di dunia ini. Ampun kami Tuhan. Biar kami akan melihat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu Pendeta Hero yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan dia. Penatua Trio kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan yang Engkau berikan, Engkau sediakan. Anggota-anggota jemaat kami Tuhan yang sakit, yang di rumah atau yang opname, Tuhan biarlah kasih karunia Tuhan memulihkan mereka. Saya berdoa ya Tuhan, semua jemaat kami yang mengalami kesulitan saat ini dalam dunia kerja mereka, dalam kehidupan ekonomi mereka,
dalam ketakutan mereka sudah nggak tahu makan apa. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua persiapan-persiapan ya Tuhan yang akan kami lakukan ke depan ketika ibadah ini sudah boleh dibuka dan dimulai kembali. Sekalipun ibadah dengan terbatas, Tuhan berikan ya Tuhan kepada kami Tuhan hikmat untuk boleh menata kebaktian ini pasca pandemi COVID-19 ini. Berkati kami semua Tuhan, semua jemaat-Mu, anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia. Khususnya yang lanjut usia, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang prima di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segenap majelis jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GKI Sulung bersama semua aktivis. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan di hari makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman menurut baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."
Oleh karena itu kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer bank BCA atau melalui metode fintech seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain-lainnya, atau kalau tidak sempat keduanya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memasukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menelpon kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau dengan nomor WA 0821 4088 1968 untuk dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Bersama untuk kemuliaan Tuhan saja, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu senantiasa melimpahi kami meskipun di situasi yang sangat sulit ini Tuhan, di bawah keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan, nyata kasih-Mu tetap bersama dengan kami, sehingga kami pada saat ini masih bisa mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan untuk dikelola menjadi alat kemuliaan-Mu saja. Serta kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan maupun yang belum bisa memberikan, Tuhan tetap curahkan berkat pada mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah ini. Ya, mari kita belajar menjadi seperti Yeremia di zaman ini, yang terus dengan setia, ya, tekun, ya, kepada Tuhan yang memanggilnya, dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Siapa yang berpegang kepada sabda Tuhan, maka dia akan dikuatkan oleh Tuhan luar biasa. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya, yang selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih.